Perkenalkan, nama saya Alfi Esther Jani Lauli, Prodi S1 Psikologi, semester 2. Perkenalkan, nama saya Dinti Ariyanti, Prodi S1 Psikologi, semester 2. Di sini saya akan membahas tentang memori, jenis-jenis memori beserta dengan contohnya. Pengertian memori. Memori merupakan kemampuan manusia untuk menyimpan informasi dan akan digunakan saat masa mendatang atau saat kita sedang membutuhkan informasi tersebut. Fungsi memori ada 3. Yang pertama, storage atau menyimpan informasi. Yang kedua, encoding atau memasukkan informasi. Dan yang ketiga, retrieval atau memanggil kembali informasi yang sudah tersimpan. Saya akan masuk atau membahas tentang memori sensoris. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi yang bersifat sementara yang dibawa oleh panca indera. Contohnya saat kita melihat atau meraba. Pertama yaitu saat kita melihat. Contohnya kita melewati suatu jalan. Di situ sudah tertera nama jalan tersebut. Kita akan mengingatnya dengan beberapa detik. Namun saat kita melewati atau melalui jalan tersebut, kita akan kembali lupa nama jalan tersebut. Itu karena apa? Karena memori sensoris itu bersifat sementara dan tidak permanen. Kemudian yaitu memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan penyimpanan informasi yang sementara dan hanya aktif kembali saat kita membutuhkannya. Contohnya saat kita mengingat nomor telepon. Namun, hanya akan aktif kembali saat nomor telepon tersebut kembali atau diminta oleh teman kita. Jadi saat teman kita itu meminta nomor telepon kita kembali mengingat nomor telepon tersebut. Jadi bisa dikatakan memori jangka pendek ini merupakan memori yang bersifat sementara tapi akan aktif kembali di saat kita membutuhkannya. Kemudian yaitu memori jangka panjang. Jadi memori jangka panjang ini bersifat permanen. Bersifat permanen yang artinya akan tetap ada dalam diri kita dan kita akan tetap mengingatnya. Contohnya yaitu kejadian yang membuat kita sakit hati. Contohnya saat teman kita telah melukai hati kita atau menyakiti hati kita akan terus mengingatnya sampai kapanpun dan itu tidak akan pernah hilang. Jadi itu merupakan memori jangka panjang yang akan terus kita ingat seumur hidup bahkan. Nah, memori memiliki teori lupa, yang mana teori lupa ini terbagi atas 5 jenis. Yang pertama, teori motivated forgetting. Kedua, decay theory. Ketiga, teori interferensi. Keempat, teori retrieval failure. Dan kelima, lupa karena sebab-sebab fisiologis. Sekarang saya akan menjelaskan contoh dari 5 jenis teori lupa. Motivated forgetting, di mana dalam teori ini seseorang akan melupakan hal-hal yang menyakitkan atau yang tidak menyenangkan dalam dirinya. Di sini cenderung akan ditekan dan tidak diperbolehkan muncul dalam kesadaran. Kedua, decay theory, yang mana dalam teori ini seseorang akan lupa apabila segala informasi atau pengetahuan yang telah diterimanya itu dimasukkan dalam pikiran. Jika tidak diulang kembali, maka berangsur-angsur akan hilang dan tidak diingat lagi. Contohnya, pelajaran fisika, kimia, yang mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya. Kemudian, teori interferensi, yang mana dalam teori ini, lupa itu disebabkan karena terpengaruhnya atau tercampurnya segala macam informasi dalam pikiran kita. Yang kedua, karena terjadinya penumpukan memori. Kemudian teori retrieval failure, yang mana dalam teori ini lupa itu disebabkan karena tidak memadainya atau kurang memadainya petunjuk yang kita terima. Contohnya, kita sebagai mahasiswa yang sedang mengalami kuliah daring ini, jika kita tidak memahami dan dosen juga menyampaikan dalam kuliah daring hanya sebatas menyampaikan begitu saja, tidak seperti kuliah biasa, menjelaskan panjang lebar sehingga papan tulis penuh, maka petunjuk yang diberikannya kepada kita itu tidak selebihnya atau tidak sepenuhnya masuk dalam pemikiran kita. Karena kenapa? Karena terbatas ruang lingkupnya. Sehingga kita pun sebagai mahasiswa kurang menangkap apa informasi atau ilmu yang telah diberikan kepada kita. Dan terakhir itu teori lupa yang disebabkan karena fisiologis. Nah, di sini dalam teori ini dimaksud bahwa lupa itu karena memang mengalami suatu penyakit, contohnya amnesia. Amnesia terbagi atas 2 jenis.
yaitu amnesia retrograd, yaitu lupa akan informasi yang lalu, dan amnesia anterograd, yaitu lupa akan informasi yang baru saja diterima. Contohnya, tugas dikumpulkan pada hari ini juga, padahal kita baru saja mendengarnya tadi.